Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Markombur. Kita kali ini membahas tentang Hari Pahlawan 10 November ya. Yang setiap tahunnya pemirsa kita peringati. Saya Putra Andika Siagian. Hari ini kita sudah kedatangan orang-orang hebat ya, para veteran-veteran, veteran-veteran telah berjuang. Ah iya, legend, legend. Nah, saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh siapa lagi yang mungkin sering muncul ya, muncul di TPRI. Silakan Widya. Iya, seperti biasa ada Bang Putra, ada Widya juga. Walaupun nggak setiap saat kita jumpa ya, Iya, Bang Putra. jarang-jarang ya. Jarang-jarang, tapi kayaknya Widya nggak terlalu merindukan Bang Putra sih. Agak bosan sebenarnya. Iya, lihat kan pemirsa, Widya hari ini seperti Ibu Bayangkari nampaknya. Terima kasih. Iya. Gitu. Ini mau diaminkan nggak ya? Iya, aminkan nggak ya? Baik, nah sebagaimana pemirsa kita ketahui, tanggal 10 November ini merupakan tanggal yang penuh dengan sejarah ya, di mana pada saat itu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah di saat 3 bulan mungkin setelah merdeka. Belum ada terbentuk tentara nasionalnya, belum hebat kali lah Kementerian Pertahanannya, tapi sudah dipaksa untuk melawan tentara Inggris. Betul, para penjajah. Betul. Nah, mungkin sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama di samping abang ini ada Bapak Kolonel Purnawirawan Marjono. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Selaku Ketua LVRI Sumatera Utara. Amin, amin. Ya, mungkin saksi sejarah ya, masih bisa mengingat bagaimana sebenarnya Hari Pahlawan itu. Mungkin di samping Widya ada siapa? Oke, di samping Widya ini sudah ada Dr. Haji Sakira Zandi MSI. Beliau adalah Ketua Bidang Infokom DHD 45 Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ini pemirsa, perannya juga luar biasa. ya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami ya. Nanti ada di telepon interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi saya sampaikan 0811 6100 386. Silakan nanti yang mau bertanya, mungkin yang cinta dengan tanah air ini ya, bagaimana sejarahnya. Mungkin betul. para pejuang kita langsung ini hadir, kami hadirkan TVRI ya kan, ada Pak Marjono, ada Bapak Dr. Sakira Zandi. Nanti kita tanya-tanya mengenai sejarah makna dari Hari Pahlawan. Betul sekali. Baik. Ini meningkatkan, menumbuhkan kembali rasa nasionalisme ya Bang. Iya, mengenang jasa para pahlawan kita. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pahlawan gitu kan, setiap tahun nih kita memperingati Hari Pahlawan gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak makna dari memperingati Hari Pahlawan di setiap tahunnya? Kenapa penting untuk mengingat begitu jasa para pahlawan di setiap tanggal 10 November? Ini mungkin bisa menjadi pengingat juga untuk masyarakat, untuk pemirsa TVRI juga. Mengapa penting begitu Pak Sakira? Mungkin ke Pak Sakira dulu Baik, ya. Pak Sakira dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kan pahlawan ini, makna kata pahlawan itu berasal dari bahasa Syria. Oke. Syria ya. Syria, balawan, ya. Oh, balawan. Oh, belawan itu. Belawan, ya. Jadi artinya adalah pejuang. Oh, tempat saya tinggal belawan ya kan. Ya, pejuang juga Pak. Iya. Tapi kalau dihubungkan dengan konteks kenegaraan, tidak akan mungkin negara ini merdeka kalau tidak ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Mereka lah yang dulu ikhlas tanpa ada pamrih apa-apa, membela negara ini, mengusir penjajah dengan ikhlas. Nggak ada iming-iming di otak mereka itu akan jadi ini, jangan di itu. Mereka berjuang ikhlas. Sehingga alhamdulillah tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Gitu loh. Kemudian tahulah penjajah ya kan. Ya nggak puas gitu sekali jajah saja. Berkeinginan menjajah berikutnya. Nyoba lagi. Kemudian itulah agresi yang pertama, agresi kedua. Nah, kemudian terjadilah perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh masyarakat kita di Surabaya. Kan sejarah nih ya, Surabaya. Tapi perlu saya sampaikan dalam forum yang mulia ini, di Surabaya itu bukan lagi rakyat biasa ya, tapi dari santri-santri, kiai-kiai Turun ke jalan. turun dari pesantren gitu, dengan semangat jihadnya untuk jangan kau usik lagi ke negara kemerdekaan ini yang sudah diproklamirkan ini, jangan lagi, kami tidak ingin dijajah gitu loh. Muncul lagi pahlawan. Itu makna kalau kita hubungkan dengan negara kita gitu. Tapi pahlawan itu sudah habis sekarang.
Terutama Bapak inilah yang tua-tua ini ya kan ya Pak ya. Iya, iya. Dan segenerasi Bapak ini. Senior. Nah, apakah pahlawan itu redup? Tidak ada lagi. Maka pahlawan itu kalau kita hubungkan dengan konteks kekinian, itu ada di rumah tangga kita. Bukankah ayah itu seorang pahlawan? Oh iya. Bukankah ibu seorang pahlawan? Ya kan? Bukankah guru yang mengajar secara ikhlas seorang pahlawan? Bukankah seorang dosen? Bukankah seorang birokrat ketika dia melayani masyarakat? Ya kan? Dan dia tidak macam-macam. Bukankah itu seorang pahlawan? Jadi sebenarnya kalau kita kaji dengan konteks yang lebih universal, pahlawan itu maknanya luas sekali Wah, gitu loh. sangat luas ya. Setiap dia berjuang, setiap dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk dirinya, saya pikir itu pahlawan. Baik. Ya kan? Kan ada istilah sama guru itu kan, pahlawan Tanpa tanpa jasa. Tapi kalau tak keluar sertifikasinya merepet juga. Oke, baik, kita Iya kan? ke Oke. Pak Marjono mungkin ya Siap. kan, yang saksi sejarahnya bagaimana mungkin memperjuangkan kemerdekaan ini ya. Mungkin makna Hari Pahlawan tersendiri bagi Bapak lah selaku mungkin aktor utama pada saat itu ya kan. Legendnya nih. Diceritakan dulu Pak, kenapa mesti kita peringati harus 10 November di setiap tahunnya. Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa semua yang saya hormati. Jadi alhamdulillah kita bisa bincang-bincang di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti bagi kita semua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pemahaman saya ya. Saya veteran yang berasal dari Sumatera Utara. Lalu nanti saya akan kaitkan sedikit veteran dengan pahlawan ya. Sekarang pahlawan dulu. Pahlawan itu apa? Tadi Bapak sudah nyampaikan tadi asal-usulnya dari kata itu. Tapi menurut bahasa Indonesia, menurut kami pahlawan itu sebenarnya sinkronim atau singkatan dari pahlawan. Oke. Pahlawan. Jadi terus disingkat bahasa Indonesia kan ada Disempitkan. peningkatan itu. Jadi pahlawan. Apa pahlawan itu? Pahlawan itu pahlawan. Pahlawan itu apa? Orang yang banyak pahalanya. Orang yang banyak pahalanya. Itu makanya kita sebut pahlawan. Jadi kita mengakui. Jadi sebenarnya apa pahlawan itu? Pahlawan itu adalah sebutan setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal itu namanya pejuang. Iya, betul. Pejuang. Jadi bangsa kita oleh pendiri negara ini, semua bangsa Indonesia ini disebut bangsa pejuang. Bangsa pejuang. Namun dalam perkembangan sejarah kan ada pejuang tua, Iya, mudah. ada pejuang muda. Jadi apa kriteria pejuang gitu kan? Pejuang adalah seseorang atau warga negara Indonesia yang dengan sukarela dan dengan ikhlas menyumbangkan atau mengorbankan harta, benda, jiwa, raga untuk kepentingan bangsa dan negara dan tanpa pamrih seperti kata Bapak tadi, tanpa pamrih itu penting. Itulah pejuang. Nah, pejuang ini yang sudah meninggal disebut pahlawan. Terus yang masih hidup kita semua ini pejuang. Pejuang di bidang masing-masing. Lalu yang memang kita kenal sekarang adalah pejuang yang sudah meninggal itu kebanyakan pejuang di bidang pertahanan keamanan ya. Padahal sebenarnya kan yang disebut pejuang itu di semua bidang ada. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pangan. Itu semua namanya pejuang. Asal tadi memenuhi sukarela atau ikhlas menyumbangkan atau mengorbankan harta, benda, jiwa, raga untuk kepentingan bangsa negara tanpa pamrih. Asal memenuhi itulah pejuang. Kriterianya. Dan pejuang itu menurut keyakinan kita, orang yang religius ini adalah nanti akan mendapat pahala besar kan begitu kan. Amin. Jadi kalau kita bicara pahlawan itu berarti memang tidak bisa lepas dari konteks perjalanan sejarah bangsa ini. Nah, ini yang kita korek nih. Silakan Pak, lanjut terus. Jadi begini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan kita sudah melewati beberapa zaman. Sebelum NKRI merdeka, itu ada namanya zaman kerajaan. Ya. Dua ada zaman kolonial, zaman penjajah.
Lalu 3 zaman perang kemerdekaan, merebut kemerdekaan itu. Lalu keempat zaman mengisi kemerdekaan. Jadi setiap negara itu punya zaman-zaman sendiri. Nah, tiap zaman itu ada waktunya sendiri, ada tahunnya sendiri, masanya sendiri. Tiap masa itu ada orang-orangnya sendiri. Nah, yang sudah kita lewati sesuai sejarah bangsa kita ini kan sudah dua zaman. Kalau zaman merdeka, zaman kolonial itu menurut pemahaman saya itu belum zaman NKRI. Karena belum ada NKRI kan. Belum ada NKRI itu. Jadi belum kita hitung menjadi zamannya NKRI. Zamannya NKRI itu baru 2. Zaman perebutan kemerdekaan dan zaman sekarang mengisi kemerdekaan. Nah, oleh pendiri bangsa itu waktu awal mau mendirikan negara Republik Indonesia ini kan ada ormas namanya BPUPKI. Termasuk kami sama Bapak ini juga ormas. Sekarang ini statusnya ormas. BPUPKI itu rapat karena merasakan orang tuanya, kakek neneknya itu sangat menderita akibat kolonial penjajah Belanda yang luar biasa penderitaannya. Apalagi makan beras, makan gaplek aja, makan aja sulit kan. Jadi sangat menderita. Jadi anak-anak muda yang ahli-ahli itu pada memikir, ayo bikin negara Indonesia. Terus dalam rapat BPUPKI itu apa tujuannya? Kita akan membuat, itu Bung Karno yang bilang, kita akan membuat negara Republik Indonesia dengan 4 tujuan. 1, kita buat Indonesia merdeka. 2, kita membuat Indonesia bersatu. 3, Indonesia berdaulat. 4, Indonesia adil dan makmur. Itulah tujuan mendirikan NKRI yang digagas oleh pendiri bangsa. 4 tujuan itu. Nah, terus sejarah berjalan kan. Ada orang Indonesia yang lahir zaman dulu, zaman pejuang-pejuang BPUPKI itu. Terusnya sampai sekarang ini. Jadi dari sejarah sejak BPUPKI lalu sejak merdeka itu sudah terjadi 2 generasi menurut pemahaman saya. Jadi generasi pendahulu dan generasi sekarang, generasi penerus namanya. Generasi pendahulu itu ya termasuk pahlawan tadi yang sudah banyak gugur dan sekarang tinggal beberapa orang saja. Termasuk saya anggota veteran Republik Indonesia. Di Sumatera Utara berapa orang lagi yang kalau di Sumatera Utara ini yang termasuk generasi tua yang tercantum atau terdaftar dalam veteran itu 2.300. Oh, banyak. 2.300. Tapi untuk hari ini yang bisa jalan itu tinggal 1.000. Yang 1.300 itu sudah sakitan, sudah tidur di tempat tidur, sudah di rumah sakit itu. Jadi tinggal kira-kira 1.000 lah sekarang ini yang bisa aktif cerita seperti ini. Mungkin di usia sekarang 80-an. Sekarang yang paling rendah usia yang termasuk generasi pendahulu itu yang paling rendah usia 75. 75. Paling rendah itu. Jadi kalau 75, 76, 77, 78 umurnya itu bolehlah dia mengaku generasi pertama. Generasi pertama. Tapi kalau usianya 74, 73, 72 itulah jangan mengaku generasi tua. Kalian adalah generasi penerus. Generasi muda. Lalu bicara soal tugas tanggung jawab ya. Kalau veteran tadi sudah jelas. Semua bangsa kita itu ada 4 tujuan itu. Ada tujuan itu berarti kan tugas atau musuhnya. Jadi perjalanan sejarah yang diselesaikan oleh generasi tua itu baru 3. Apa itu? Membuat Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat. Sudah generasi ini udah habis. Sudah dipanggil Tuhan semua. Nah sekarang tinggal 1 tujuannya, adil masyarakat adil dan makmur. Itulah tugas kalian ini generasi muda yang itu dijabarkan oleh PPKI yang dipimpin Bung Karno juga menjadi 4 tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira semua sudah tahu itu ya. 1 adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tujuan 1 melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua apa? Mewujudkan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Inilah Nggak, Widya, nanti? ini Insya Allah apa? Hafal ya? ini tugas kalian, Ya. tugas kalian nanti generasi muda ini yang umurnya 74 ke bawah. Oke. Yang umurnya 75 ke bawah mungkin sudah tidak diperlukan lagi apa itu secara fisik apa itu menyelesaikan tugas tanggung jawab itulah. Karena secara alamiah kan begitu. Jadi 4 itu hati-hati, itulah musuh kalian. Nah sekarang kan peringatan Hari Pahlawan ini perlu diambil manfaatnya. Dulu waktu menyelesaikan 3 itu saja, itu kan kita tahu dalam sejarah bangsa kita kan masih primitif itu, belum punya apa-apa. Tapi kolonial penjajah Belanda yang ingin menduduki tanah air kita ini kan luar biasa sudah modern. Jadi waktu itu bangsa kita itu punyanya baru senjata bambu runcing, Wah, paling keris, oke. pedang paling, celurit lah paling itu. Tapi musuh kan dari kolonial Belanda kan sudah mempunyai senapan mesin, sudah punya pesawat terbang, sudah punya tank yang untuk memaksa bahwa jangan sampai ada orang Indonesia yang berontak ingin merdeka itu kan. Nah ini Pak kita tahan dulu karena ada mau iklan. Nanti kita lanjut karena seru, ya kan? Bicara oke, tentang Pelaku bambu sejarah. runcing, ya kan? Bisa bambu runcing pemirsa melawan senapan mesin yang sudah canggih, bahkan mereka pakai tank, pakai pesawat tempur ya, kok bisa? terbang. Ya pesawat terbang kok bisa Indonesia memenangkannya? Kok bisa Iya. penjajah itu bisa pergi lah. Bisa itu. pergi meninggal Indonesia. Kan Nah, harus ada dicari ilmunya. Kenapa? iya, nanti kita nanti kita tanyakan. tanya ya, Ya, kan? kenapa? Baik pemirsa, kita dengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh band kita hari ini. Silakan Pak. Oke pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, memang pembahasan kali ini karena memang Hari Pahlawan, ya kan, 10 November, jadi memang kita kembali ke masa lampau. Masa lampau, Masa mengingat zaman kembali. peperangan. Iya, betul. Mungkin makannya pun belum pakai beras, belum ada tom yum gitu. Belum ada rendang ya, Belum Bang? ada rendang ya kan, jadi memang masih masa-masa merintis lah bangsa Indonesia ini ya kan. Macam bisnis merintis saja gitu ya Widya. Oke Widya, mungkin dari Widya ada pertanyaan yang disampaikan kepada Prof kita yang sudah kita biarkan diam saja. ini kita Berajuk tanya nampaknya lagi Prof ya. kita nanti ya kan. Silakan Wid. Oke Pak Sakira, ini dari DHD 45 sendiri ya. Sebenarnya apa saja sih Pak program-program DHD 45 untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan? Karena kembali lagi kan kita harus mengingat terus sejarah dari para pahlawan kita begitu. Bagaimana Pak Baik, Sakira? terima kasih ya. Seperti yang dikatakan Ayah Haida kita tadi, bahwa di DHD itu pun itu minus terhadap pelaku sejarah pertama dulu itu. Karena usianya tidak sampai 70 sekianan gitu ya. Jadi yang mengisi di DHD itu pun sekarang juga lebih dominan adalah generasi muda. Generasi muda. Jadi begini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dan kita semuanya. Dulu itu kan muncul sikap nasionalisme, patriot itu, karena seperti yang katakan ayah kita tadi itu adalah karena menderita gitu, ada kesengsaraan, nggak maulah bertahan seperti ini. Jadi muncullah semangat kebangsaan itu untuk merebut kemerdekaan. Nah sekarang udah merdeka gitu, apakah tidak ada lagi yang namanya nasionalisme itu, rasa kebangsaan? Ya, apalagi sekarang di zaman generasi bukan kita saja, tapi anak keturunan kita. Yes. Nah, makanya tadi seperti disampaikan ayahanda kita, pembukaan Dasar 45 itu, disitulah mengikat kita gitu, mengikat kita. Kalau dulu kita ayah-ayah kita atau nenek kita berjuang membebaskan negeri ini dari kemerdekaan, muncul semangat nasionalisme itu karena persoalan menderita, sekarang tidak lagi. Nah, sekarang ini adalah kita itu berjuang untuk membela negara ini karena ada semangat yang diikat. Tadi Ada tujuan nasional. ada tujuan nasional itu tujuan yang harus ya, dicapai. jadi nasionalisme itu tidak harus hilang, nggak boleh hilang, Nggak boleh hilang. tidak harus dia terus.
Nah selama ini karena tadi teknologi canggih, karena anak kita selalu berhubungan dengan gadget, itu tidak lagi gitu loh. Makanya alhamdulillah kita di DHD 45 ingin menghidupkan nilai-nilai dasar perjuangan itu kembali kepada generasi muda kita khususnya. Jangan sempat ada jas merah itu terputus ya, terputus apa itu sinkronisasi sejarah itu. Ya anak-anak kita sekarang kan tak peduli lagi dengan tadi itu pahlawannya. Kalau 17 Agustus 45 pun tidak menaikkan bendera. Betul. Kalaupun nanti upacara di sekolahnya tidak mau angkat tangan, hormat bendera, macam-macam gitu ya. Nah, apalagi misalnya dia sampai ke situs-situs perjuangan gitu. Pokoknya sekarang dia asik dengan dunianya. Makanya kita di DHD 45, Ayahanda, sekarang terfokus bagaimana menyelamatkan generasi muda ini untuk mereka bisa cinta tanah airnya. Nah, nasionalisme ini akan muncul yang pertama untuk sekarang, konteks sekarang adalah dia harus cinta tanah airnya. Ya, dengan cinta dia tanah airnya, maka dia akan mengisi kemerdekaan itu. Ini lintas agama ini. Iyalah, betul. Tidak mesti muslim, tidak bukan muslim, siapa aja agamanya, dia harus cinta dengan negara Indonesia selama dia masih berada di Indonesia. Betul. Benar. Kalau nggak mau, keluar. Yang kedua adalah membela negaranya. Gitu ya kan? Membela negaranya ini. Kalau diserang di satu tempat, kita ikut terlibat. Itulah namanya bela negara. Ya, betul. Ini lintas agama ini. Agama apapun agamanya, ya kan, suku rasnya, dia harus membela agama ketika dia masih berada di Indonesia. Di NKRI ini. Yang ketiga adalah bersama-sama membangun mengisi kemerdekaan. Ya, itulah yang disebutkan dengan namanya nasionalisme itu. Itu kan tidak mesti satu agama itu, satu etnis itu, satu kelompok itu, semuanya. Saya ulangi ya, cinta negara, siap membela negara. Yang kedua, bersama-sama ingin mengisi kemerdekaan Republik ini. Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, di DHD 45, alhamdulillah yang diketuai oleh Majan Hasim ya, itu kita yang kita lakukan adalah yang pertama, kemarin kita panggil guru-guru sejarah SMA dan SMK untuk revitalisasi materi-materi kesejarahan ini. Bagaimana metode yang efektif disampaikan sama siswa? Untuk ke siswa. Sudah kita adakan upgrading kerjasama dengan Diknas. Kemudian alhamdulillah juga kerjasama dengan Diknas, dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, itu kita sudah mulai mengadakan gap year kepahlawanan untuk pelajar gitu. Salah satu diantaranya adalah festival pembuatan video-video singkat gitu ya, video-video singkat tentang pahlawan gitu. Itu sudah kita lakukan. Dan siapa yang juaranya dari video itu, sekarang kan musim-musim IT nih. Anak-anak itu canggih gitu buat-buatnya. Itu dikasih hadiah, dikasih ini. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan anak-anak ini ke tatengger itu ya. Ada apa ya? Tugu-tugu pahlawan gitu. Tatengger. Ya, itu ada di mana-mana gitu. Ada di Asahan, ada di saya pernah kemarin ke Marelan itu ada gitu. Di mana itu? Di Marelan itu dekat arah Pasar 5 itu ya, terjun itu. Jadi dekat rumah saya sebenarnya. Cuma hanya batu saja gitu. Nah, sekarang kemarin kita renovasi, kita dan kita suruh sekolah-sekolah SMA sekitar SMK sekitar itu untuk membersihkannya, menziarahinya. Biar tahu dia ngusir penjajah itu dulu dari sini ada gitu loh. Gitu loh. Gitu juga. Ya, coba sekarang ini. Mohon maaf saya itu Tugu Apollo yang ada di Sambu itu coba. Kan itu kita suruh kerjasama dengan Diknas supaya itu dikunjungi oleh siswa gitu loh. SMA dan SMK cuma masih serap situ. Kemudian ini mungkin insya Allah besok ya kita akan berangkat dari DHD ke Batubara. Di Batubara itu Tanjung Tiram ya, banyak juga di situ tempat-tempat sejarah perjuangan kita spot-spotnya ya. Spot-spot. Itu besok ke sana kita kerjasama dengan Diknas provinsi dan Diknas sana itu. Begitu juga mengerahkan
Kenapa ini kita lakukan? Supaya tadi itu jangan putus nilai sejarah itu, supaya jangan putus nilai-nilai kebangsaan itu, gitu loh, terhadap generasi muda. Dan kita sedih loh, sedih. Nggak bisa dia ngisi kemerdekaan ini kalau dia tidak tahu, gitu loh. Bagaimana sejarahnya dulu? Alur sejarahnya itu loh. Nah, Medan Area misalnya. Peristiwa Medan Area. Yes. Itu lebih hebat dari peristiwa yang di Surabaya. Iya, tahu nggak Widya peristiwa Medan mana? Area? Itu nanti yang menjelaskan itu kan, Sama. Medan Area itu ayahanda kita lah ya kan, dia pelaku sejarah Medan gitu Area. ya. Bagaimana itu? Berandan Lautan Api. Iya, bukan Bandung Lautan Api saja ya Bukan kan? hanya ya kan ya. Berandan Lautan Api. Nah, ini harus disampaikan ini. Ya kan? Nah, supaya anak-anak kita, generasi kita ini tidak terlena dengan modernisasi yang sekarang di hadapan dia. Sebagai itu yang penting. Baik. Kalau sempat dia, macam mana dia cinta negaranya kalau tidak tahu dia arus sejarahnya. Bagaimana dia membela negaranya kalau tidak tahu dia bawa atau nenek moyangnya pernah berkorban untuk negara ini. Bagaimana dia bisa bersama-sama membangun negara ini kalau seandainya dia tidak tahu sejarah itu, putus sejarah itu. Iya, siap. Ya, nanti menjelaskannya itu yang lebih konkret adalah ayahanda kita. Kita ke ayahanda dulu ya kan, Kolonel Marjono. Tentu saja ya kan. Iya, siap, kita tanya dulu ke Kolonel Marjono. Pak, dulu kan kok gak ada handphone, gak ada WhatsApp, gak ada kok bisa kayak semacam ini ya, satu komando gitu. Di bawah komando yang terhormat Al-Mukarram Jenderal Besar Jenderal Sudirman ya kan. Kita punya jenderal besar kan hanya berapa orang saja ya kan, hanya 3 ya. Dan kok bisa satu komando begitu, setiap titik-titik bahkan di Medan, Sumatera Utara pun melakukan perlawanan yang sama di saat yang sama begitu. Gimana kira-kira dulu peristiwanya? Jadi begini, menurut pemahaman saya juga merenung-renung sekarang ini ya. Kenapa bangsa kita ini kok hebat seperti yang kita alami ya, bahwa kita yang primitif ini kok bisa mengalahkan bangsa asing yang sudah modern gitu ya. Itu menurut saya ada sebab-sebabnya. Cobalah kita lihat sejak zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman Perang Dunia I, Perang Dunia II ya. Itulah zaman-zaman dunia ya. Zaman kerajaan, karunia yang diberikan Allah kepada bangsa kita ini waktu itu makmur. Lalu hubungan antara raja dan rakyatnya itu sangat bagus, sangat akrab. Sangat akrab. Lalu naik zaman kolonial. Zaman kolonial itu Tuhan juga memberi rahmat dan hidayah. Rahmat dan hidayah. Rahmat itu apa? Rahmat itu pemahaman ilmu yang banyak. Hidayah itu apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi Allah itu memberi ilmu dan memberi kebaikan khusus kepada bangsa kita. Nanti kita cari apa sebabnya supaya anak-anak muda ini kira-kira paling tidak dengar lah gitu ya. Lalu zaman kolonial itu kan kita masih bodoh-bodoh itu. Mana bisa membangun gedung. Betul. Mana bisa membangun jembatan, jalan kan nggak bisa itu. Dengan adanya kolonial kita belajar dari situ. Pertanian, menanam tembakau yang bagus, mana bisa di Delhi ini kan tembakunya hebat-hebat sampai diekspor. Kalau nggak diajari oleh Belanda, orang asing kan nggak bisa kita itu. Betul. Itu zaman penjajah. Zaman Perang Dunia I. Perang Dunia I itu Belanda kalah, Jepang masuk kan. Nah, zaman Jepang apa rahmat dan hidayahnya? Zaman Jepang itu adalah kesempatan bangsa kita itu belajar militer. Karena waktu itu Jepang mendirikan BKR untuk sebenarnya membantu Jepang supaya menang lawan sekutu sebenarnya. Tapi keuntungan bagi kita itu kita belajar ilmu militer dari situ. Belajar menembak, belajar baris berbaris, belajar perang dari Jepang. Kalau nggak ada Jepang mungkin tidak, tentara kita nggak seperti ini. Belanda nggak ngajarin gitu ya? Nggak, Belanda belum. Itu Perang Dunia I. Sekarang lanjut Perang Dunia Kedua. Apa Perang Kedua makna atau hebatnya bangsa kita dari Tuhan itu? Perang Dunia Kedua itu kan Jepang kalah dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Amerika kan kalah. Jadi Belanda ingin masuk ke Indonesia, ke Nusantara lagi. Waktu itu namanya belum Indonesia ya. Belum Indonesia. Tapi waktu senggang, waktu Belanda sudah menyerah, meletakkan senjata, Belanda belum datang. Nah saat itulah 17 Agustus 45 kita merdeka. Nah
barangkali kalau tidak ada perang dunia kedua kita belum merdeka. Itu feeling saya. Nah, jadi dari situ intinya apa? Saya ingin menyampaikan kepada generasi muda, kenapa Tuhan itu selalu melindungi atau memberi rahmat hidayah kepada bangsa kita. Paling tidak ada pemahaman dua yang sekarang itu saya renungkan ya, tapi entah betul entah salah itu kan pemahamannya. Satu, waktu itu, zaman itu, nenek moyang kita itu sangat religius. Religius itu sangat mengakui ketuhanan itu luar biasa. Dia itu sangat mempercayai kekuasaan Tuhan itu di atas segala-galanya, melebihi manusia itu tinggi sekali. Di setiap suku Jawa, suku Sunda, suku Batak apalagi, itu sangat religius lah kalau saya menamakan. Yang kedua, itu waktu itu nenek moyang kita itu sangat menjunjung tinggi budi pekerti. Akhlaknya sangat tinggi. Apa buktinya? Namanya rakyat dengan raja itu sangat hormat, menyembah sampai luar biasa itu. Jawa gitu. Jadi antara hubungan batinnya itu sangat bagus, sangat tidak ada yang saling Coba sekarang itulah saya paling tidak dua itu yang saya amati. Kenapa Tuhan memberi rahmat dan hidayah? Sekarang kita aplikasikan sekarang ini, coba kita lihat. Sekarang religiusnya aja. Religiusnya kita oke lah, kita ada di AD 45 itu ada orang tua-tua. Kita menganggap religius masih berjalan lah, agama masih oke jalan lah. Tetapi yang kedua, budi pekerti. Ya. Ini yang kurang ini. Dulu rakyat dengan raja kan begitu Hormat, sopan, ya. hormat. Sekarang presiden, jadi kenyak-kenyak kan. Kenyak-kenyak itu kan bukti bahwa budi pekertinya itu sebenarnya menurun. Iya. Nah ini sebenarnya budi menurun itu kan Allah tahu, Tuhan tahu itu. Ya makanya nggak tahu apa itu akibat dari kekurangan kita, kepahaman kita yang menurun itu, apakah Tuhan tetap memberi rahmat hidayah pada kita apa tidak? Nah, ini Allahu a'lam. Makanya ini paling tidak lewat forum ini juga dua pemahaman ini saya sampaikan bahwa tingkatlah budi pekerti janganlah seenaknya menghujat, janganlah seenaknya mencaci maki, apalagi kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua paling tidak. Mungkin sekarang udah ada medsos. Ngejeknya di medsos ya kan. Nah itu caci makinya di medsos. Tuhan kan mau tahu lewat apa saja kan, tahu Iya, bahwa itu akhlaknya buruk kan. Betul. Akhlaknya buruk atau jelek gitu. Makanya susahnya sekarang dia kan pada saat sekarang ini jadi guru ya. Gurunya mengajarkan akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, terus nanti misalnya ada peringatan sedikit dari guru, teguran sedikit, sudah langsung konflik terjadi. Konflik. Baik, ini kita mungkin kombrek lagi nampaknya ini. Iya, memang seru. Harusnya banyak segmennya ya. Harusnya tambah lagi ya. Iya, pemirsa kita kombrek dulu. Baik, kita lanjutkan dengan lagu dari Tanah Batak ya. Alusiau. Silakan, Mas. Oke pemirsa, kembali lagi Markombor segmen ketiga kita. Tadi kita lihat waktu pas lagu pertama Pak Marjono asik ya kan. Lagu kedua bingung Pak Marjono Bang. Ya kan. Cocoknya tadi lagunya rungkat ya kan. Tahu langsung. Enggak lah, itu lagu Sumatera Utara pasti tahu juga lah ya kan. Tahu. Silakan mungkin media Prof kita mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kan tadi kita sudah bahas soal pahlawan gitu ya, kurang lebih sudah banyak lah kita bahas. Dan tadi sempat disebutkan juga bahwasannya pahlawan di zaman dulu begitu saat masa peperangan itu berasal dari berbagai kalangan begitu ya. Nah, untuk saat ini Pak, saya kira dari pandangan Anda, kita kan juga dari berbagai kalangan profesi nih Pak. Sebagai seorang pejuang kita judulnya saat ini ya. Nah, bagaimana kemudian kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pahlawan, berjuang begitu Pak di profesi kita masing-masing untuk saat ini. Seperti apa pandangan Pak Sakira? Mohon maaf kalau saya merujuk dengan konsep normatif ya. Yes, dengan agama saya. Siap. Ya. Silakan, Bro. Qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini dalam sekali nih.
wahai Muhammad, Masya Allah. kau bilang sama umatmu itu, tapi ini konteks umum lah ya. Yes, silakan Prof. Wahai Isa, kau bilang kepada umatmu itu. Wahai Musa, kau bilang kepada umatmu itu. Berarti kan ini lintas agama juga. Ya. Ya'malu, berbuatlah kalian. Bekerjalah kalian. Melakukan kebaikanlah kalian. Dan kerja yang kau buat itu, tidak hanya manusia yang menyaksikannya, tapi disaksikan oleh Allah dan Rasul kalian. Dan orang-orang yang beriman di sekitar kalian. Jadi menurut hemat saya, sekarang adalah konteks kepahlawanan itu berbuat aja yang terbaik. Oke. Berbuat aja yang terbaik di masing-masing sektor kita. Ya misalnya dia seorang bisnismen, berbuat baiklah dia untuk negara ini. Ketika dia seorang ekonom juga begitu. Ketika dia seorang pendidik begitu. Ketika dia seorang militer begitu. Ketika dia seorang, pokoknya siapa saja kita yang di negeri ini tadi itu, tabur aja kebaikan. Betul, betul. Ini mohon maaf saya. Yes. Nah, buat aja kebaikan. Dan pasti tadi seperti yang dikatakan ayahanda kita ini, Anda akan menuju sebagai seorang pahlawan. Ya. Pahlawan. Banyak pahala yang akan dapatkan. Betul. Iya kan Kak, ya? Ya, ya. Ini artinya sekarang berbuat aja kita. Nah bagi generasi muda kita saya pikir tak ada cerita lain. Untuk ilmu. Yes. Ya. Betul. Ya kan? Belajar Betul. serius. Saya sampai sering mengatakan di mana-mana, maaf ya, waktu saya ceramah, waktu saya orasi dan sebagainya. Wahai anak-anakku sekalian, ketika kalian diberikan amanah, diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sebaya dengan kalian, mencicipi dunia pendidikan formal dan formal, tolong jangan dikhianati orang tua Anda. Apa bentuk pengkhianatan itu? Ketika dia tidak belajar serius. Padahal ayahnya, omanya sudah banting tulang. Menyediakan sarana fasilitas untuk dia dalam pendidikan. Tapi itu diabaikannya. Khianat nggak itu? Khianat. Ayah nanti bisa jelaskan ini loh. Kan dulu ada juga kan yang pengkhianat bangsa ini kan? Ya kan? Awalnya dulu, sampai sekarang. Mengkhianati bangsa itu. Kenapa? Ketika dia sudah keluar dari klerus. Jadi anak-anakku sekalian, pada generasi muda, saya pikir tugas Anda sekarang dalam rangka menyisi kemerdekaan ini, terutama ya, ketika Anda diamanahkan, diberikan kepercayaan oleh orang tua Anda untuk belajar, serius belajar. Ya, serius belajar. Dan pendidikan ini dalam konteks agama, religius, itu tidak ada batasnya gitu. Ya kan, tidak ada batasnya gitu loh. Ilmu apa saja? Ilmu yang tentunya bermanfaat gitu. Dengan modal itulah nanti kita secara kolektif, bersama-sama bisa bangun bangsa ini, negara ini. Baik dia sebagai politikus, baik dia sebagai eksekutif legislatif, baik dia sebagai orang-orang yang di yudikatif, baik dia seperti katakan dia orang ekonom, baik dia seorang pendidikan, itu semuanya mengarah ke sana gitu loh. Jadi tidak ada cerita lagi. Ya'malu, berbuatlah. Berbuatlah. Bekerjalah. Sumbangkanlah yang terbaik untuk negeri ini. Sesuai bidang masing-masing. Sesuai masing-masing gitu, Mbak. Oke. Oke, baik, Pak. Kita ke Pak Marjono lagi ya kan. Pak Marjono dulu siapa kira-kira pemimpin kita di Sumut ini, di Medan lah mungkin yang mengatakan ayo kita bertempur seperti Bung Tomo-nya lah. Bapak masih ingat jenderal apa mungkin atau letnan kolonel atau apa pangkatnya dulu ya kan? Ya, kalau di Sumatera Utara ini banyak ya pahlawan nasional ya. Antara lain Sisingamangaraja, Jamin Ginting itu ya. Tapi pada kesempatan yang bagus ini, saya ingin menyampaikan Silakan. sesuatu ya. Ya. Satu, jadi begini, para pahlawan dulu itu berjuang dan berhasil, itu mewariskan, itu namanya semangat juang. Semangat juang nasional. Yaitu yang berisi 4 pondasi. 1, semangat juang percaya pada diri sendiri. 2, semangat juang pantang menyerah. 3, semangat juang rela berkorban. 4, semangat juang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hasil non fisik dari para pahlawan dulu yang masih kita ingat dan diwariskan oleh beliau untuk generasi penerus bangsa ini dalam rangka mengatasi ancaman atau musuhnya pada zamannya.
Karena 4 pondasi ini itu adalah merupakan warisan semangat juang nasional namanya. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah pusat bahwa semangat juang nasional ini harus dipelihara, diwariskan kepada generasi muda untuk bekal moral dia, bekal apa? Bekal kejiwaan lah. Ya, betul. Selain mental lah ya. Selain jiwa yang secara fisik itu modal non fisik. Kalau fisiknya kan sekolah yang hebat, teknologi yang hebat, itu kan membuat pesawat tempur itu kan fisik. Ya. Non fisiknya itu harus ada. Kalau antara jiwa dan raga ini sudah dibangun semua, insya Allah Indonesia ini akan cepat tercapai tujuan nasionalnya dalam waktu cepat dan terukur. Wah, baik. Ya. Cepat dan terukur karena ada 2 modal. Oh, 2 modal lagi ya, betul. 2 modal. Jadi banyak ilmunya pemirsa ya. modal jiwa dan modal raga. Oh. Jadi kalau hanya modal hanya satu saja, Iya. nggak wajib. Iya, mensana and corpore sano berarti ya. Jadi kan di dalam tubuh kalau yang sehat ada jiwa yang kuat. kalau orang-orang tua kita dulu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oh. Baru kita bisa melawan musuh kita, apa saja musuh kita. Kalau dulu musuhnya kan penjajah kolonial. Kalau sekarang, Pak? Sekarang itu kan musuhnya kan banyak sekali ini. Kemiskinan, kebodohan, terorisme, radikalisme, intoleransi. Ini kan musuh kalian semua. Bencana alam, ini musuh itu. COVID-19 itu musuh kalian itu. Musuh kalian itu. Kalau itu tidak punya jiwa Mental jiwa tadi, jiwa juang tadi, itu saya kira masih mencari-cari nanti. Kalau juangnya sudah ada, paling tidak pernah mendengar, sudah pernah, apalagi memahami, nanti tinggal melaksanakan. Oke. Contoh seperti misalnya pejuang sepak bola saja. Oh. Sepak bola itu kalau memahami 4 jiwa juang nasional tadi. Oh, Satu misalnya percaya diri. iya. Coba kalau seluruh tim itu percaya, oh saya pasti menang. Coba kan pasti hebat kan. 2, pantang menyerah. Jadi kalau tim sepak bola tadi misalnya capek pun tetap aja Dia ngejar bola maksimalkan, gitu. ya. Kan hasilnya bagus. Terus yang ketiga rela berkorban. Enggak, yang ketiga apa itu? Percaya diri, pantang menyerah, rela berkorban ya. Nah, dan Rela berkorban itu kan dia rela untuk latihan yang bagus Ya. supaya sepak bolanya bagus. Terus lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan itu. Misalnya gini, nyerang mau masukkan ke bola itu akan ada 2 pilihan, ditembak sendiri langsung atau dioper kawan. Ya, Nah, ya. Kalau Egois dia ya. mau ngoper kawan itu kan tidak mementingkan nama diri tapi nama Betul. tim. Itu mungkin lebih berhasil daripada ditembak sendiri. Tembak sendiri. Nah, itu kan. Baik, Ya, Pak, jadi Pak- itu Pak Kolonel, ini kita udah di sesi akhir ya kan. Mungkin kita kita berikan kesempatan untuk closing statement dulu lah. Ya. Dari profesor dulu, nanti setelah profesor singkat pada tepat ya Prof ya. Kemudian nanti ditutup oleh Pak Marjono Ya, selaku silakan. veteran kita. Baik, Silakan terima Pak. kasih saja. para pemirsa yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya kepada generasi kita, bahwa mari kita jadikan momentum Hari Pahlawan itu bukan hanya sekedar momentum seremonial, tapi bagaimana kita menunjukkan sikap kita sebagai anak bangsa untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Khusus bagi generasi muda, belajar Anda serius, kemudian seperti yang dikatakan tadi itu pantang menyerah, punya jiwa raga yang baik, insya Allah nanti kita akan bisa membangun negeri ini. Terakhir kepada generasi muda, ya, bahwa negeri ini masa akan datang bukan milik kami lagi, tetapi adalah milik Anda semuanya. Bentuk dan wajah negeri ini ditentukan oleh anak-anakku generasi muda yang akan datang. Itu saja. Baik, lanjutkan silakan Pak Baik. Marjono. Closing statement-nya. terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Saya ingin memberi pesan sedikit. Yang pertama, kepada seluruh warga negara Indonesia, ingatlah bahwa dibentuknya negara Indonesia ini ada tujuan bersama. Dari sejak awal sampai akhir itu ada. Dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi hati-hati. Lalu yang kedua, sehubungan dengan peringatan Hari Pahlawan ini,
saya menyampaikan tadi namanya semangat juang nasional yang 4 pondasi tadi, tolong dibaca, dipelajari, dipahami. Lalu kalau cocok, gunakan untuk modal mengatasi musuh-musuh kalian pada zaman kalian. Tapi kalau tidak cocok ya buang saja, cari baru, cari jiwa juang yang baru yang cocok dengan zamannya. Karena kami orang tua bisanya kan menyampaikan apa yang sudah kita alami. Dan 4 juang tadi, ingat, ini tidak muncul begitu saja. 4 jiwa juang tadi muncul akibat dari penderitaan yang luar biasa dari nenek moyang kita akibat kolonial Belanda dan berlangsung dalam tempo yang sangat lama. Coba 350 sekitar 350 tahun kita diduduki kolonial, itu kan berarti lama sekali. Nah, itulah sehingga muncul 4 pondasi jiwa juang tadi. Jadi itu sebenarnya menurut saya sangat mahal, itu ditemukannya itu sangat mahal. Jadi alhamdulillah generasi muda tinggal mempelajari, membaca, memahami, cocok gunakan, nggak cocok buang. Iya, oke. Terima kasih Pak Marjono ya. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Sekira, Pak Kolonel Marjono juga setelah hadir di TVRI. Ya pemirsa, inilah akhir dari acara Markombur kita. Memaknai Hari Pahlawan memang tidak serta-merta hanya memperingatinya, Widya ya. Betul. Tapi harus juga lah mengisi kemerdekaan dengan semangat juang. Silakan Anda berjuang dengan profesi masing-masing. Ya kan, mudah-mudahan nanti Indonesia akan jaya dan tetap ada sampai hari kiamat. Terima kasih. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya Widya Utami Putri, langsung kita serahkan ke teman-teman band kita.